Para pemirsa yang budiman, kita ketemu lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi yang pada saat ini, kali ini kita akan membicarakan seorang kesatria yang lain yang pada saat kita bicara tentang Tripomo ada 3 kesatria, yaitu Adipati Karno yang sudah selesai kita bahas, kemudian Bambang Sumantri atau Patiswondo yang sudah selesai kita bahas. Nanti apa yang ketiga kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Saya hari ini masih didampingi oleh Ki Ratmoko, Sugeng Ki, Rahayu, dan ada tokoh baru, bukan orang Jawa, orang dari Tanah Toraja, namanya Roberto Simpson. Sugeng Pak Robert, Rahayu. Pemuda Toraja, tapi berada di Tanah Jawa dan mengerti tentang dunia wayang. Itu sangat langka sekali para pemirsa. Mari kita nanti bersama-sama mengikuti kisah ini. Dan sebelumnya akan didengungkan dulu sebuah tembang tentang cerita yang akan kita garap. Wonten malih tuladan prayogi satriya kung nagari Alengka Sang Kumbakarna arane Turiku warna diyu suprandene hambaku tami awit perang Alengka denya darbiatur mrengkang raka tan lenggana rasa muka tan kegohe ngatur yakti hamung mungsuh wanara Kumbakarna kenen mangsa jurit mrengkang raka sira panlenggana nglungguhi kasatriyane ing tekad tatan sujud namung cipta lapuh nagari tanole yayah rena yang leluhuripun wus muktian ing Alengka mangkya arsa rinusa ing Palakapi punapi mating rono. Matur nuwun Ki Ratmoko, matur nuwun sanget. Para pemirsa, ternyata satria ketiga di dalam Tripomo yang akan kita bahas pada hari ini adalah Raden Kumbakarna. Dia seorang kesatria berwajah raksasa tapi mempunyai hati yang bersih, bening. Bahkan dalam kisah Kumbakarna ini berdarah putih. Dia adalah adik seorang raja besar, raja yang dikenal sebagai raja yang sangat jahat, angkara murka, yaitu Prabu Rahwana yang kerajaannya di Alengka diraja. Bagaimana cerita tentang Kumbakarna? Mari kita ikuti. Saya akan bertanya lebih dulu kepada Mas Robert saja lebih dulu ya. Mas Robert ini putra dari Tanah Toraja ya Mas Robert ya. Kelahiran Tanah Toraja dan kebetulan bertugas di Jawa. Lalu yang saya dengar Mas Robert ini memang keahliannya di bidang keris ya. Bahkan berdagang keris katanya ya. Tapi juga karena berada Jawa juga mempelajari tentang wayang. Tentunya sebagai generasi muda penerus bangsa nantinya, wayang tidak hanya sekedar tontonan, tapi juga contoh di dalam melaksanakan dharma bakti kita sebagai warga negara.
Saya ingin tanggapan Mas Robert dulu, pengetahuan Mas Robert tentang masalah Kumbakarna. Monggo Mas, katuran. Jadi sebuah kebanggaan, sebuah keberuntungan buat saya bahwa saya bisa belajar banyak tentang budaya Jawa, terutama tentang wayang. Nah, dalam buku dikatakan bahwa wayang itu adalah bayang-bayang adiluhung, bahwa wayang mengandung banyak, seperti yang Romo tadi aturkan, tuntunan, tapi juga tontonan yang menarik untuk orang-orang yang mengerti kisahnya. Nah, sebagai tuntunan menurut Mas Robert apa? Nah, tuntunan kalau dalam hal ini Kumbakarna, nah ini tokoh yang menarik bagi saya di antara 3 tokoh pahlawan yang tadi disebutkan, karena Bambang Sumantri dan Kumbakarna. Karena yang duanya tampangnya itu ganteng-ganteng semua, tapi Kumbakarna tampangnya Seperti raksasa gini ya, tapi hatinya tidak jauh berbeda dari 2 orang yang tadi. Jadi menurut saya hal sepele seperti itu aja udah mengandung ajaran yang luar biasa, bahwa kita tidak boleh menilai seseorang dari tampangnya, dari rupanya. iya, tapi dari laku dan perbuatannya Mas Robert ya. Para pemirsa, demikian tanggapan Mas Robert sebagai generasi muda penerus, walaupun beliaunya ini lahir di Toraja dan memang asli Toraja, tapi mengerti karakter wayang yang ada di Indonesia. Saya kembali ke Kirat Moko Ki. Seperti tadi yang ditembangkan ya, ternyata Rahwana ini termasuk salah satu yang disebut di dalam ajaran Tripomo oleh Eyang Mangkunegoro keempat, bahwa Rahwana itu salah satu Kumbakarna merupakan satria yang bisa jadi panutan. Kira-kira secara umum gambaran Ki Rahwana bagaimana? Ki Kirat Moko, monggo. Tentang Kumbakarna, kalau tadi Mas Robert sudah menyatakan dengan berangkat dari kutipan, sekalipun dari sisi sosok wujud, Kumbakarna digambarkan sebagai seorang raksasa, seorang diu, tetapi memiliki sikap, sifat, tindak yang luhur. Di senadyan warna diu ning hambek utami. Di mahambek itu bukan sekedar sifat, tapi sekaligus sifat, sikap dan tindakan. Di keluhuran. Ya. Kumbakarna juga memiliki kelebihan yang kelebihan yang tidak umum, yang luar biasa, yaitu kalau tidur, tidurnya bisa bertahun-tahun. Ya. Ini dikatakan bisa tidur. Ini ada salah kaprah Romo Yudo. Biasanya kalimat ora iso turu seperti sesuatu yang biasa. Sesungguhnya orang yang bisa tidur itu bisa dihitung dari jumlah sekian orang ini. Karena kebanyakan terjadi adalah tertidur, ketiduran. Tapi yang betul-betul bisa tidur ya orang seperti kelasnya Kumbakarna. Mau tidur lama bisa, tidur sebentar bisa. Ini jelas satu kelebihan. Begitu tadi tentang keprajuritan. Begitu juga dengan tentang kebenaran. Seorang Kumbakarna pun juga tidak lepas dari kebenaran. Sehingga sekalipun dia adalah warga elit di negara kerajaan Alengka, tidak memiliki sikap sombong, tidak memiliki sikap takabur, tapi sebagai seorang ksatria memiliki sikap yang andap asor, sikap temen, jujur dan sebagainya. Matur nuwun Ki Rahmoko, nanti kita lanjutkan lagi. Para pemirsa tetap berada di depan Dhamma TV, akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, masih tetap berada di depan Dhamma TV, dan kita lanjutkan kisah tentang Kumbakarna tadi. Seorang yang mempunyai wujud seperti raksasa, seperti diu kata Pak Kirat Moko tadi,
namun mempunyai hati pribadi yang sangat baik. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Robert, ya. Mas Robert, dari cerita Kirat Moko tadi, tolong bisa dijelaskan kepada para pemirsa, di stres lebih dalam, apa maksud karakter, rupanya seperti itu, tapi kok bisa keberadaannya sangat baik. Monggo, Pak Robert, katuran. Jadi seperti yang diutarakan Kirat Moko tadi, bahwa Kumbokarno ini hidup dalam lingkungan istana, keraton. Itu sedikit banyak berpengaruh pada kepribadiannya dia. Jadi walaupun dia raksasa, tapi karena dia kumpulnya dengan elit-elit, tingkat keraton, ya mungkin itu berpengaruh pada kepribadiannya dia. Tapi tidak semua orang juga bisa seperti dia, nyerap hal-hal baik dari yang ada di lingkungannya. Itu istimewanya Kumbokarno, bahwa Kumbokarno ya pahlawan menurut saya. Pahlawan yang berani membela kebenaran, walaupun negaranya, kakaknya sendiri salah, tapi dia mau berperang untuk negaranya, bukan untuk bela kakaknya sebagai pemimpin negara, tapi membela bangsanya. Nah, ini itu nanti ya, Pak Robert, ditahan dulu cerita itu, nanti kisah selanjutnya. Saya kembalikan dulu kepada Kirat Moko, dari cerita Kirat Moko yang pertama tadi, lalu diserap oleh Mas Robert mengenai karakter-karakter lebih dulu Kumbokarno. Sebetulnya kok dia memiliki karakter baik seperti itu, walaupun mukanya diu, itu dari orang tuanya apa sih? Dari keturunan siapa sebenarnya? Monggo, Kirat Moko. Ya, tentunya sikap, sifat dan tindakan baik dari Kumbokarno bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, melainkan adalah satu proses. Dan seperti pandangan Jawa umumnya, pandangan kita umumnya, selain pengalaman, maka ada faktor bawaan, faktor keturunan yang juga tidak bisa dilepaskan. Kalau ada peribahasa, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ya. Ya, artinya seseorang kalau memiliki sikap yang baik atau sebaliknya jahat, itu pasti ada hubungan dengan orang tuanya. Begitu juga Kumbokarno, anak seorang katakanlah begawan. Ya, memang begawan. Anak seorang begawan. Ya, sekalipun seorang begawan dalam perjalanannya tentunya tetap mengalami satu kesalahan, satu kealpaan, sehingga pada proses yang dijalani pada waktu itu, sebetulnya yang menjadi bapaknya si Kumbokarno itu adalah mengikuti sayembara, itu mewakili anaknya. Tapi karena persyaratan sayembara itu sendiri, yang disayembarakan hanya mau disunting oleh yang ikut sayembara, bukan oleh orang lain, sekalipun yang orang lain itu adalah anak yang ikut sayembara. Ya. Dalam hal kealpaan, kesalahan yang dijalani oleh bapaknya seorang begawan, tentunya dalam konteks hubungan kemanusiaan dengan istrinya, sebagaimana biasa dalam hubungan suami istri, kebanyakan dalam kondisi lupa, sehingga seorang begawan sekalipun bisa lupa hanyut pada kesenangan-kesenangan, sehingga anak yang lahir dari hubungan suami istri yang katakanlah di luar batas, entah itu posisi atau apapun yang terjadi, akhirnya muncul pada sikap fisik. Kalau pada kakak Kumbokarno sikap fisik dan sikap sifatnya masih melekat sesuatu yang baik jahat, kalau Kumbokarno wujud fisik yang dapat dikatakan kurang proporsional, dikatakan raksasa. Tapi sikap positif sebagai seorang resi itu yang menurut pada Kumbokarno, yang kukuh pada kebenaran, kukuh pada keutamaan, kukuh pada sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dua hal itu yang
menyebabkan Yang pokok, Bung Karno memiliki sikap yang positif, nilai-nilai adiluhur, yaitu dari faktor orang tua seorang resi, kemudian juga seorang putri utama istana di Alengka, dan pendidikan yang dialami yang tidak lepas dari pendidikan orang tuanya seorang resi itu sendiri. Betul, Bun. Jadi para pemirsa, Kumbakarna ini ternyata anak seorang begawan, yaitu Begawan Wisrawa. Ya. Ibunya seorang putri kerajaan, yaitu Dewi Sukesi. Karena pada saat terjadi zaman dulu itu ada rebutan putri gitu. Putri Sukesi ini dijadikan sayembara, siapa yang paling sakti mampu dapat membuka ilmu tentang sastra jendro. Yang muncul ternyata Begawan Wisrawa ini mewakili putranya Prabu Dananjaya. Dan Dewi Sukesi hanya mau menikah dengan satu orang yang datang sendiri, kedua yang bisa menguraikan ilmu sastra jendro Ayuningrat. Dan dari situlah kesan alam, ada murka alam juga bisa, sehingga melahirkan 4 anak. Yang pertama Rahwana yang dikenal sangat kejam dan angkara murka. Yang kedua justru Kumbakarna, walaupun tetap wujudnya raksasa, tapi hatinya hati pendeta. Dan yang ketiga perempuan Sarwokenaka juga sangat sadis juga, suaminya banyak. Dan yang terakhir malah berwujud satria dan hatinya pun hati satria, persis seperti bapaknya, yaitu Raden Gunawan Wibisana. Nah, untuk itu para pemirsa, kita masih akan melanjutkan cerita tentang Kumbakarna ini. Jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih pemirsa masih berada di depan Dhamma TV. Saya masih kepingin tahu kepada Mas Robert ya. Jadi karakter-karakter Kumbakarna yang seperti itu Mas Robert ya. Kalau kita lihat situasi di negara kita sekarang, kan banyak sekali orang yang mukanya itu cantik-cantik, ya, gagah-gagah, bukan seperti Kumbakarna gini, tapi justru perbuatannya kok malah tidak karu-karuan. Monggo, Mas Robert, gimana kesan Anda? Jadi mungkin itu dari kebiasaan, Pak, menurut saya, dari pengamatan saya, bahwa orang-orang masyarakat banyak itu memang terbiasa menilai sesuatu itu dari apa yang tampak, apa yang wujud depannya saja ya. Tidak mau melihat esensi, tidak mau melihat apa hal-hal yang di dalamnya. Orang akhirnya berusaha untuk memperbaiki penampilannya, tetapi pembangunan karakter, belajar tentang tata krama, belajar tentang budi pekerti, malah dilupakan. Orang malah berusaha untuk mempercantik, mempergagah dirinya, tapi perilakunya tidak diperbaiki ya. Jadi begitu ya Mas Robert ya. Ya, ini salah satu wujud yang sekarang ada, dan yang Anda sampaikan tadi mudah-mudahan para pemirsa bisa menanggapi ya, bahwa merubah karakter atau wujud itu tidak hanya secara fisik. Nah, yang paling penting adalah jati diri sebagai bangsa. Jadi wujud pribadi dan perilaku yang berbudi pekerti luhur. Kembali kepada Kiratmoko. Dalam kita mengenal karakter Kumbakarna seperti ini, lalu situasi negara kita sekarang ya banyak yang seperti itu. Yang tadi udah Mas Robert juga melihat bahwa yang diperbaiki itu hanya fisiknya ya, baik dan lain sebagainya, tapi dalamnya tidak. Menurut Kiratmoko, dalam filosofi hidup Jawa ya, itu bagaimana sebaiknya kita bertindak supaya anak-anak kita ke depan juga tidak hanya memperbaiki fisik tapi juga dalamnya. Monggo, aturan. Dalam pandangan kehidupan orang Jawa, orang tua punya harapan, punya cita-cita terhadap anaknya yang dirumuskan dalam kalimat supaya anaknya dadi wong. Supaya anaknya dadi wong, bukan
bukan dalam pengertian sadurunge itu wong, wong dalam arti bukan manusia. Di pengertian dadi wong di sini itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Kalau kita menggunakan rumusan dalam rumusan yang dikatakan oleh Mangkunegoro 4 tentang pengertian wong itu paling enggak ada 3 kriteria. Yang pertama adalah kepandaian. Harto, wiryo, triwinasis. Yang pertama kekayaan. Kekayaan yang dimaksud adalah bukan kekayaan yang berlebihan, tapi dalam pandangan Jawa kekayaan pun dalam pengertian cukup. Sakmadyo. Orang Jawa tidak memiliki cita-cita yang berlebihan. Kekayaan pun tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, wiryo. Wiryo adalah keberanian. Bukan sekedar berani, tapi berani yang berdasarkan pada kejujuran, pada kebenaran, pada keutamaan. Ya. Yang ketiga, triwinasis. Tri dalam arti ketiga adalah kepandaian. Tentunya bukan semata-mata kepandaian intelektual, tapi lebih mendekati pada kearifan, kebijaksanaan. Kalau seseorang sudah, kalau kita balik runutan itu dengan kebijaksanaan, triwinasi dalam pengertian bijaksana, bukan sekedar kepandaian intelektual, maka di situ tentunya seseorang akan senantiasa memperhatikan etik dan etika. Jadi bukan sekedar tata krama, bukan sekedar sopan santun. Kalau sekedar tata krama, maka seperti yang dikatakan oleh Mas Robert tadi, orang yang kelihatannya sopan santun, berpakaian necis, kalau berbicara juga dengan santun pula, tapi ternyata penipu. Nah, tapi kalau etika itu didasarkan pada, tidak terlepas dari kata etik, moral, hati nurani, bahwa apa yang dilakukan, apa yang ditampilkan tidak terlepas dari hati nurani, kebenaran, keutamaan, keluhuran. Nah, itu tentang konsep wong, dadi wong sebagai harapan orang tua terhadap anak. Oleh karena itulah ketiga aspek itu harus juga menjadi muatan pendidikan bagi generasi muda di Indonesia. Nggih, matur nuwun. Piran monggo. Dan kembali pada Mas Robert nih, Mas Robert ya. Masalah Kumbokarno tadi, dia mempunyai karakter yang sedemikian baik ya. Padahal dia adik seorang raja. Tentunya Gung Adiguno itu ada. Aku adik raja. Tapi ini dia nggak muncul. Sementara saya ini juga orang kaya, anak-anak raja. Dan juga tentu ada merasa gila hormat. Saya tahu betul bagaimana 3 karakter ini ada sejak lahir. Yang mungkin Mas Robert bisa menjelaskan mungkin dari ajaran Ki Ageng Suryo Mentaram. Monggo, katuran Mas Robert. Itu karakter yang ada dalam Kumbokarno kok nggak ada seperti itu. Mengapa demikian? Monggo, katuran Mas Robert. Ya, itu istimewanya Kumbokarno ya di situ ya. Jadi orang normal kalau dalam posisi seperti dia, anak raja hidup di dalam keraton, kakaknya seorang yang hebat, raja, kuasa, punya bawahan banyak. Ya, normalnya dia akan punya sifat yang manja. Iya, semat derajat keramat itu yang muncul, pengen tampil wah. Tapi Kumbokarno dengan kesederhanaannya, dengan wajahnya yang tampak seperti raksasa itu, dia tampil apa adanya, tidak berusaha untuk neko-neko, tapi memang mungkin bawaan dia bahwa punya kepribadian yang luhur, punya jiwa yang luhur. Jadi, artinya bisa mengendalikan diri lah ya. Bahwa secara formal manusia lahir itu karakter semat derajat keramat itu sudah ada. Ingin memiliki, gila hormat, ingin kekuasaan itu sudah ada. Nah di sini Kumbokarno pada posisi seperti itu, adik seorang raja, wajah seperti itu, tapi bisa sangat menguasai dirinya,
untuk tidak berbuat yang neko-neko tadi, Mas. Artinya bisa mengendalikan diri dalam karakter Semar Derajat Keramat. Para pemirsa, memang kita tidak ada habis-habisnya kalau membahas masalah kebaikan seorang Kumbokarno ini, yang nanti akan kelihatan sekali pada saat kita jelaskan pada episode berikutnya. Karena pada saat episode ini kami akan mengakhiri sampai di sini, dan mudah-mudahan pemirsa tidak segan-segannya untuk berada di depan Dhamma TV. Rahayu.